warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lama nggak update, sepertinya janji saya kemarin, setelah Lebaran saya akan update lagi video di channel Pusaka Walid ini. Nah ini kebetulan saya lagi ada waktu kosong. Ini saya lagi di pemancingan ya, tapi kebetulan harinya lagi panas banget begini, jadi saya istirahat dulu. Jadi saya sempetin juga buatin teman-teman video. Tapi sebelumnya saya juga mau bilang terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah bantu subscribe, bantu ikutin channelnya, setia nonton channel ini. Tanpa saya sadari kemarin ada pemberitahuan juga channelnya udah bisa dimonetisasi ya. Jadi satu hari setelah ada pemberitahuan saya ajukan, ya alhamdulillah channelnya disetujui untuk monetisasi. Ya walaupun sebenarnya kalau kita bisa dibilang peluang untuk YouTube di genre Walid ini sebenarnya sih kecil, karena ya kita tahulah petani Walid se-Indonesia itu kan ada berapa ya, kan mungkin kaum minoritas, jadi nggak banyak. Jadi kalau untuk bikin channel YouTube tapi di genre Walid untuk mengharapkan Google AdSense di situ, ya bisa saya bilang sih peluangnya kecil. Jadi saya bikin ini video, bikin channel ini ya pertama sih memang untuk media kita saling silaturahmi sesama petani walet, sesama pengusaha walet, bersama kawan-kawan yang bergerak di budidaya walet. Yang kedua juga saling bertukar informasi, ya barangkali ada yang bisa diambil pelajaran dari saling berbagi tersebut. Jadi enggak kalaupun channelnya dimonetisasi, ya itu untung-untungan aja. Kalau ada ya ada, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi setidaknya kita bisa saling bertatap muka, bisa saling berbagi informasi dan pengalaman masing-masing. Sebelumnya jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung, silahkan tunjukin eksistensi kalian dengan subscribe, like, dan jangan lupa juga komentar di kolom komentar kalau ada yang mau disampaikan dan mau ditanyakan. Tapi mohon maaf kalau saya sering lambat untuk membalas ya karena akhir-akhir ini saya lagi gila memancing. Nah ini kulit pada gosong semua ya, karena setiap hari ya maunya mancing. Ini aja kita mancing lagi gitu. Kebetulan harinya lagi panas banget, jadi saya istirahat dulu. Ya udah dulu mungkin basi-basinya ya. Kita kembali ke tema sesuai dengan judul. Kali ini saya akan ngebahas tentang ya mungkin sedikit rahasia dan bocoran tentang bagaimana caranya untuk membangun sebuah rumah walet RBW tapi dengan desain open roof atau yang sering dikenal dengan istilah lubang naga ya, lubang atas. Nah, jadi perlu diketahui, menurut saya dan menurut pengalaman saya, ada beberapa keunggulan RBW dengan menggunakan metode liang naga. Nah, mungkin sudah lihat di video saya sebelumnya tentang beberapa faktor keunggulan RBW lubang naga dibandingkan RBW LMB samping ya. Jadi di situ dua faktor mencoloknya kalau menurut saya ya, dari pengalaman juga, itu dari segi akses manuver BW-nya. Jadi dari segi kenyamanan akses dia, itu yang pertama. Yang kedua, lebih stabilnya sirkulasi udara ya, lebih enak juga setting sirkulasi udara, suhu dan kelembaban dan sebagainya. Karena RBW lubang naga itu kalau dengan cara dan settingan yang tepat itu mirip-mirip dengan ya saya bilang sistem cerobong asap ya, karena sifat udara itu akan berkumpul di tempat yang paling minim tekanannya. Sedangkan di dalam sebuah rumah walet, ruangan atau tempat yang paling minim tekanannya, paling loss, karena untuk voidnya
ini untuk void lurus ya, bukan void di zigzag loh. Itu adanya di void. Jadi otomatis kalau sebuah desain rumah walet desainnya tepat menggunakan lubang naga juga, maka sirkulasi udaranya akan lebih bagus. Jadi setiap suhu panas yang terserap di dinding maupun atap, asalkan dengan desain yang tepat, dia akan lebih mudah dinetralkan lagi. Itu suhu panasnya akan diserap ke void ya. Jadi dilepas kembali melewati lubang naga, lubang atas, karena sifat udara memang mencari tempat yang paling minim tekanannya. Nah itu mungkin faktor yang mencolok keunggulan dari RBW lubang naga. Namun perlu diketahui juga, mungkin teman-teman yang baru coba, karena ada juga yang pernah sharing sama saya ya, dia baru pernah bangun sebuah rumah walet tapi langsung menggunakan desain lubang naga. Itu kenapa dalam 1, 2, 3 hari pertama itu BW-nya nggak berani masuk, karena memang untuk pertama kali on air itu memang butuh penyesuaian lebih lama daripada LMB samping. Karena apa? Karena kebanyakan rumah walet saat ini itu menggunakan LMB samping. Jadi mungkin itu juga mempengaruhi cara dia untuk masuk atau manuver dia ke dalam sebuah ruangan yang biasanya dia masuknya lewat samping, tiba-tiba kita bikin di atas, otomatis itu akan sedikit merubah kebiasaan dia, maka membutuhkan waktu lebih lama penyesuaiannya ya. Tapi nggak usah khawatir, karena kalau sekali udah ngerasa dia udah berani masuk, maka niscayalah akses manuver lubang naga itu lebih unggul dari aksesnya LMB samping. Karena LMB samping itu kan seperti ada apa ya, ada menukik gitu, nggak patah ya, nggak seleluasa yang menggunakan lubang naga. Namun ada pun beberapa bocoran tentang desain maupun dari segi ukuran. Kalau standar ukuran, kalau menurut saya dari pengalaman dan yang paling mudah untuk di setting desain maupun dari segi ruangannya nanti, itu paling minimal 9x9 ya, itu paling minimal. Tapi ideal itu 8-12 lah, 8-12 atau bahkan 10-10 atau 12-12. Jadi lebih mudah untuk bangunan persegi. Walaupun juga bisa sebenarnya yang 6-10, 6-12 masih nggak apa-apa, tapi akan lebih mudah di setting ruangan dan desain untuk pemaksimalan sirkulasinya itu yang dari bangunan bentuk persegi. Adapun void lubang naga, ada yang pernah nanya, apa nggak terangan? Katanya kan seperti itu. Ya otomatis terang. Gimana nggak terang? Orang atapnya ada lubangnya. Apalagi kita biasanya menggunakan ukuran lubang naga itu sampai ada yang 1,5 meter kali 2 meter. Bayangin aja itu ketika tengah hari seperti ini, otomatis cahaya matahari full itu masuk. Tapi jangan takut, sebenarnya void itu kalau menurut saya ya, dari pengalaman juga dan dari gedung-gedung yang sudah kita temuin di lapangan juga, void itu wajib terang. Void wajib terang. Kenapa wajib terang? Karena void itu akses jalan, bukan tempat tinggal dia ya. Kenapa wajib terang? Karena notabene walet yang pertama kali mau masuk menjelajah sebuah rumah walet yang baru itu kebanyakan kan anakan, bahkan memang anakan ya, bukan walet indukan, karena walet indukan akan kembali ke gedung asalnya. Jadi itu anakan itu ya, kita pikir mungkin dari segi terbang dia nggak terlalu lincah, jadi butuh akses yang mudah. Itu pertama. Yang kedua, walet itu kan di saat gelap dia memakai sensor ekolokasi ya.
yang namanya anak kan mungkin saja dia juga belum begitu mahir menggunakan sensor ekolokasi dia. Jadi kita kasih kenyamanan, kita kasih keleluasaan dengan akses yang mudah dan akses yang nggak membutuhkan energi terlalu banyak buat dia untuk akses dan menjelajah ke ruangan. Jadi void nggak apa-apa terang, justru wajib terang kalau bagi saya. Lain halnya tentang kamar inap. Nah, jadi untuk yang nanya, ada beberapa yang nanya seperti itu, apa nggak apa-apa keterangan. Jadi nggak apa-apa. Jadi untuk void itu kalau untuk ukuran ya, kalau dari pengalaman saya sih ya standar minimal 4x4 itu paling minimal. Kayaknya ya meskipun itu menyesuaikan bangunan ya, tapi paling minimal 4x4. Tapi kalau bisa agak lebih luasin lagi daripada 4x4 ya, mungkin lebih dibikin memanjang ya, 4x6 atau 3x6 nggak apa-apa. Jadi tapi standar minimalnya 4x4, karena otomatis walet itu kan ketika masuk di lubang naga itu dia untuk walet anakan itu nggak terlalu mahir untuk langsung menukik ke bawah. Biasanya dia minimal butuh landasan dulu, minimal ada ruangan yang sedikit panjang lah. Makanya saya rekomendasikan yang lebih ke arah memanjang, nggak persegi ya. Jadi 4x5, 4x6 atau 3x6 nggak apa-apa. Jadi buat aja segi memanjang untuk void. Adapun bangunan, nah ini juga ada yang nanya, apa bisa dibuat dari segi bangunan semi permanen? Sebenarnya bisa. Dalam catatan semi permanen tersebut kita menggunakan kayu dengan jenis kayu yang nggak mudah lapuk ya, karena otomatis kalau lubang naga di void nih yang utamanya kan yang namanya ketika air hujan masuk ya, sedikit banyaknya itu pasti nanti akan berpengaruh terhadap kayu yang kita gunakan ya. Kalau kita ada bangun 812 semi permanen ya, tapi kita menggunakan rangka ulin. Jadi menggunakan kayu yang nggak mudah menyerap air dan nggak mudah lapuk. Jadi nggak apa-apa untuk bangunan rumah walet lubang naga semi permanen tanpa beton gitu ya, bisa, asal menggunakan jenis kayu yang nggak mudah lapuk ketika kena air. Jadi usahakan itu di void minimal ya sekitar biasan air hujan yang masuk itu ya kita bikin lebih inilah, biar lebih nggak mudah meresap ya. Gimana lah akalin, bisa aja mengakalinnya sendiri-sendiri biar airnya nggak mudah meresap. Adapun juga tentang void yang benar itu seperti apa sih, kita bahas lebih jauh lagi di sini. Saya bongkar-bongkar aja ya, karena ya syukur-syukur kalau ini ada manfaatnya ya. Kalaupun nggak sependapat ya nggak apa-apa juga ya. Ini dari pengalaman saya, dari apa yang saya temui dan apa yang saya pelajari. Void itu nggak boleh dikasih ventilasi. Kenapa void nggak boleh dikasih ventilasi? Tadi sudah saya bilang, void itu kalau settingannya bener dia akan menjelma seperti sistem cerobong asap ya. Jadi setiap udara yang ada di void akan dilepas ke atas, yaitu melewati lubang naga. Nah, jadi kalau kita bikin ventilasi di void, otomatis daya hisap dia sebagai sistem cerobong itu akan hilang, karena di situ ada tekanan udara yang lain. Ya ibaratkan pipa atau cerobong itu bolong ya, jadi dia nggak bisa melepas ke atas lagi, tapi ya nggak tahu, mungkin stuck di situ karena di situ ada tekanan udara dari arah depan juga. Padahal void kita gunakan untuk salah satunya juga biar bisa menetralkan suhu ruangan. Nah, adapun untuk menetralkan suhu ruangan, nah itu saya
nggak bisa kasih gambaran ya, karena beda gedung, beda ukuran, tentunya juga beda cara settingnya. Tapi usahakanlah udara panas yang terserap melewati dinding maupun atap di ruang inap nih ya, di ruang inap itu akses udaranya bisa tersedot ke arah void. Nah, jadi silakan ya mungkin dianalisa sendiri dan dicari settingan yang benar, karena saya nggak bisa kasih gambaran. Setiap ukuran gedung yang berbeda juga cara settingnya pun juga pasti berbeda. Jadi silakan itu ya mungkin bisa aja lah untuk mengarahkan fokus udara itu gimana, pelajari cara sirkulasi udara itu seperti apa, biar nanti mudah untuk menstabilkan kembali suhu panas yang sudah terlanjur terserap ke dalam ruang inap. Apalagi untuk jenis dinding yang kita gunakan mungkin agak tipis ya, jadi suhu panas terserap nggak bisa dinetralkan lagi, apalagi dengan nggak adanya sirkulasi yang bergerak, akhirnya suhu panas itu stuck di situ, diam di situ, malah makin nggak enak ya. Jadi tadi rahasianya voidnya jangan dikasih ventilasi, itu satu. Terus ruangannya didesain agar suhu panas yang terserap bisa mudah untuk tertarik ke void dan dilepas kembali melewati lubang naga. Saya minum dulu ya, aus ya. Adapun untuk perkembangan ke depan dari segi pengalaman saya, anakan-anakan yang sudah terbiasa dengan akses manuver di lubang naga atau open drop ini, dia akan lebih susah adaptasi di LMB samping. Jadi di situ ada suatu keuntungan besar ya. Kita memiliki kemungkinan lebih besar, gitu maksudnya saya seperti itu. Memiliki kemungkinan lebih besar untuk menahan anakan. Karena apa? Karena dia lebih susah adaptasi di LMB samping. Namun dalam catatan juga harus didukung dari kualitas ruangannya, nggak hanya dari lubang naganya dan voidnya aja, ruangannya juga menentukan. Jadi itu beberapa trik dan rahasia maupun faktor keunggulan lubang naga dibanding LMB samping menurut saya dari segi pengalaman saya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada minat nih spekulasi, ada modal spekulasi mau bikin rumah walet lubang naga, ya seperti itulah saran saya tadi. Jadi mungkin bisa lebih dikaji lebih jauh lagi, karena yang namanya setiap bangunan beda ukuran, beda letak, biasanya juga beda kebutuhan ya. Karena beda tempat pun, jangankan dari segi yang lain, biasanya angin pun berbeda, arah angin rutin, arah matahari, arah BW pulang dan lain sebagainya. Cuman berpedoman dengan dasar-dasar yang tadi sudah saya sampaikan ya, semoga bisalah untuk mengkajinya lebih jauh lagi. Ya mungkin kali ini itu saja ya. Jadi nanti kita bahas lebih jauh lagi. Nanti juga saya akan ada bagi-bagi suara lah. Lama nggak bagi-bagi suara ya. Ada banyak yang request. Saya lagi sibuk, saya lagi gilanya mancing ini. Jadi nanti pokoknya tungguin aja, nanti saya juga ada bagi suara ya di video-video berikutnya lagi lah ya, insya Allah ya. Semoga saya juga sehat, nggak ya, baik-baik aja gitu, nggak sakit, nggak apa. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya belepotan karena capek ini, panas bro. Ini udah kopi udah mau habis, air mineral udah habis, baru tengah hari ini. Jadi
Ya mungkin nggak tahu lah, kalau rame mungkin nggak pulang ya. Ya mungkin sekian dulu dari saya. Jangan lupa buat kawan-kawan yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe-nya biar bisa mengikuti lagi video-video berikutnya. Ya barangkali kalau ada manfaatnya ya alhamdulillah ya. Oke, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.